banjir, kira-kira kapan Surabaya bebas banjirnya. Tapi mungkin banyak masyarakat Surabaya belum tahu nih kalau ternyata topografi Surabaya ini berada di daratan rendah, Cak. Jadi letak kota Surabaya ini sangat rendah, yaitu 0 sampai 50 cm di atas permukaan laut. Bentar, kalau bahas rendah nggak usah ngelirik kohos akunya ini ya. Kalau ini bukan rendah, ini kerdil. Aku duduk kerdil, dikemas ekonomis aku. Biar praktis gitu ya kan. Jadi memang nggak 0 sampai 50 cm di atas permukaan laut ya. Jadi memang waktu air laut ini pasang berpotensi yang namanya banjir itu tadi, benar ya. Dan ini mungkin saya sendiri baru tahu gitu waktu cari tahu tentang banjir ini. Terus ini gimana nih, Pak Joko? Pak Joko, kalau untuk penanganan jangka pendeknya gimana itu, Pak? Jadi kan ini jangka pendek jangka panjang. Jadi filosofinya penanganan banjir itu kan intinya air yang masuk dengan air yang keluar itu harus seimbang. Jadi syukur air kan? Betul, air yang keluar lebih bisa kapasitasnya lebih besar pasti tidak banjir. Nah, kalau air yang masuk yang keluarnya sedikit pasti terjadi banjir. Jadi ini filosofinya desain teknis untuk penanganan banjir. Nah, sekarang kita lihat beberapa persoalan yang ada. Jadi air keluar, jadi air yang masuk kan dibuang. Dibuang itu bisa pertama lewatnya sungai, terus lalu ke laut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dibuangnya tidak lewat saluran, tapi lewat resapan. Ada resapan, pematusan. Jadi biasanya kita kenal itu ruang terbuka hijau. Nah, ini juga harus dijaga. Nah, ini kaitannya dengan kebijakan tata ruang kota. Jadi kita mesti konsisten, jadi tidak hanya bisa memperbaiki saluran saja, tetapi persoalan ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk penyerapan air juga harus betul-betul dijaga. Tata kotanya ya. Tata kota berarti KKP jadikan bangunan ya. Kan biasanya ada situ-situnya ya Pak ya. Betul, jadi situ itu rada adon rada idek sini. Itu bendungan. Oh, bendungan. Jadi itu persoalan teknisnya. Kemudian yang persoalan yang kedua, banjir ini tidak bisa hanya pemerintah saja yang menangani. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Stakeholders. Misalnya apa aja jadi nih? gini, misalnya kesadaran akan buang sampah. Ya, itu hal simpel ya. Contoh yang paling gampang. Terus yang kedua, kalau bangun bangunan jangan diplaster semua rumahnya. Nah, ini mungkin masyarakat nggak banyak yang tahu. Ada sumur resapan. Syukur setiap rumah ada sumur resapan, insya Allah sedikitnya bisa teratasi. Pak Joko, sorry lo ya. Nah, rumah aja tipe 21, tanahnya 84 ya. Saya nggak cerita rumahnya dia loh, Mas. Saya nggak cerita rumahnya dia loh ya. Rumahnya sampean. Lah tanahnya aja tipe tanahnya 84 lah kayaknya sumur resapan turunin nang ndi terus. Ya paling nggak fasumnya lah. Oh, kalau nggak bisa Omaku panggung, ngisori resapan kabeh. Malah mbahnya melaku kena resap. Serwot. Dan tapi idealnya kalau rumah itu idealnya loh ya. Ada sumur. Ada sumur resapan. Kayak apa tuh Pak sumur resapan kalau di rumah-rumah itu? Jadi di rumah saya sendiri ada sumur resapan. Jadi dulu itu kan sebelum PDAM masuk, itu hampir setiap rumah kan ada sumur. Sumur ya. Nah, sumur itu tidak saya matikan. Saya biarkan aja, hanya saya uruk. Yang sampai sekarang ternyata cukup efektif untuk resapan tanpa ada saluran pembuang. Dari belakang ke depan sudah bisa. Jadi gini ceritanya rumahnya Pak Joko ini, yang di lain tempat tetangganya kebanjiran rumahnya dia. Soalnya ada sumurnya gitu ya Mas. Nah, tapi gini, sebetulnya pemerintah kota juga dulu sudah sempat melakukan yang hal serupa. Kalau nggak salah dulu dicoba di pasar Kapas Kerampung. Saya lupa tahun berapa waktu itu ketua Bapekunya masih Pak Tri kalau nggak salah. Jadi memang jadi itu nanti juga kaitannya dengan ini ketersediaan air tanah. Jadi kalau yang air tanahnya ini enggak terjaga pasti ada intrusi air laut. Jadi itu banyak faktor di situ. Ya kalau pabrik-pabrik itu nyedotin air tanah itu. Ya tugasnya Pak Vincent nanti. Pak Vincent, teman-teman di DPRD dari sisi pengawasan kebijakan. Sejauh ini penanganan jangka pendeknya aja sebenarnya udah apa aja? Kami melihat begini, kalau kita mengulang kembali sedikit mengenai kondisi banjir akhir-akhir ini,
kita melihat bahwa ada beberapa di wilayah Surabaya Barat khususnya, itu kan masih ada pengerjaan saluran drainase Ya. covered ya. Ya, Nah, itu ya. juga salah satu penyebab. Karena saluran dengan demikian proyek belum selesai, tentu tidak terkoneksi Ya. antara satu Ya, dengan satu lainnya. Nah, itu juga salah satu penyebab. Terus kedua, kita melihat di daerah khususnya Surabaya Barat sekarang, itu daerah yang dulu area pertanian. Lalu kemudian terakhir ini berubah menjadi pemukiman. Pemukiman yang banyak. Ya, pemukiman padat gitu ya, dan Padat Surabaya sekali. berkembang. Nah, serapan air jadi berkurang, lahan yang tadi ruang hijau itu. Terus ketiga juga harus kita ingat bahwa di daerah Surabaya Barat banyak adanya saluran irigasi pengairan. Ya, kalau kita lihat Kelurahan Pakal, Benowo itu kan tinggi sekali kan di Iya. pinggir kiri itu kan. Iya, Nah, iya. itu kan sebenarnya irigasi Iya, ya iya. untuk mengalirkan airnya ke pertanian. Tapi kan untuk pertaniannya Pertaniannya sudah nggak tidak ada. ada. Pertanian. Jadi Iya, pemukiman. Akhirnya air itu yang mengalir ke rumah-rumah dan sebagainya. Nah, itu harus dikonversikan dari yang namanya saluran irigasi ya menjadi saluran drainase. Itu salah satu. Bedanya Terus, di mana, Pak? Mohon maaf. Bedanya di mana? Irigasi Antara untuk saluran pertanian. kalau irigasi itu kan tinggi atas. ya, di atas terus mengalir ke bawah ya Oke. untuk pertanian. Kalau drainase itu kan saluran yang terkoneksi antara satu bagian lain ya kan, lalu kemudian mengalir ke aliran ke Tapi kan sungai. sudah diupayakan untuk dibangun itu dengan box kelapa Ya, itu kan tapi kan belum semua selesai. Makanya tadi kan di daerah Karangpol, Oh, Tandes itu berarti kan harus sabar belum dong. selesai. Ya, tidak ya. semua terkonversikan dari irigasi ke drainase. Sudah berapa Itu. tahun pembangunannya, Pak? Wah, ini dari Molor-molor. Banyu Urip sampai sekarang Dari mungkin zaman sudah Mojopahit dulu. Zaman Mojopahit. Sampai Mojolegi loh. Ini mungkin sampai nanti ke lautnya itu mungkin udah tunggu saya sudah tidak ada di Surabaya ini, sudah kembali ke yang di atas baru selesai mungkin itu. Wah, jangan gitu. Ya enggak. Tapi sebenarnya Memang untuk penanganan- memang harus step by step. Iya. Benar. Tapi kelamaan juga ya saya lihat ini karena pembebasan lahan kan juga tidak mudah ya pembebasan lahan. Lalu juga salah satu faktor. Iya. Coba lihat pemukiman-pemukiman yang lama itu kan kalau membuat saluran di daerah pemukiman mereka kan tidak melakukan kajian-kajian kajian-kajian drainase ya. Betul. Kira-kira daya tampungnya seberapa besar. Ya kan Iya. mereka buat rata-rata salurannya kecil. Iya, Ya kan? di Nah, ini kan perumahan-perumahan. juga kadang-kadang merubah existing, perubahan tata ruang, pemukiman seenaknya merubah saluran ini, saluran itu, kadang-kadang tersumbat dan sebagainya, ini juga menyebabkan banjir. Tapi bukankah di saat membangun itu juga ada izinnya harusnya? Nah, gitu kan? kalau kita lihat tata ruang ini kan kadang berubah-berubah zoning ya, contoh Betul. area pertanian. Tiba-tiba karena sudah mulai dipasarkan, lalu kemudian berubah menjadi area pabrik, Niaga. area pemukiman, niaga, dan sebagainya. Ini kan tata kota bisa berubah-berubah setiap saat. Kalau Nah. kalau saya lihat gini, Pak Vincent ini kan paham banget masalah tata ruang dan pengendalian banjir. Benar. Gantiin Pak Ahok aja, Pak. 5 tahun lagi. Kayak Pak Ahok lagi pusing kan di Jakarta. Kayaknya cocok nih. Pak, yang di Surabaya Barat Pakal itu ya, itu ada tim juga yang namanya BBWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai. Nah itu nanti anggarannya dari pusat gitu ya, Pak? Nah, gini, kalau bicara BBWS ini juga ada hal yang lucu. Ya, ya. Saya baru beberapa hari yang lalu baca surat pembaca. Masyarakat kan tidak mau tahu apa itu BBWS. Betul, Masyarakat taunya bagaimana tidak banjir lagi, kan Ya, begitu benar, ya? betul. Masyarakat tidak mau tahu mau ini areanya siapa, ini area provinsi, ini area kota, ini area Gresik, ini area BBWS. Masyarakat tidak mau tahu. Iya. Bahkan kadang-kadang lucu, beberapa hari yang lalu saya baca di surat pembaca, ada warga bertanya mengenai Wonorejo Timur. Ya. Itu bagaimana salurannya? Lalu dijawab oleh salah satu SKPD di surat pembaca Jawa Pos dikatakan bahwa ini adalah bagian BBWS. Nah, saya sempat mikir, BBWS, wah hebat benar Pak Wisnu Sakti ya. Saya kira BBWS itu adalah bagian Bapak Wisnu Sakti. Pengendaliannya Pak Wisnu Sakti. Pak, penduduknya juga BBS. Apa itu? Bener-bener wis sumpek. Mungkin orang kan penasaran gitu, itu sebenarnya apa Indonesia ya? Yang pasti pemirsa